Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariono. Nama saya Rahmat Riyadi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kompetensi pedagogi guru. Nama saya Rahmat Riyadi. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang definisi kompetensi pedagogi. Pengertian kompetensi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Usman, adalah suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang, baik yang kualitatif maupun kuantitatif. Menurut Direktur Tenaga Kependidikan atau Depdiknas, kompetensi juga dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Yang ketiga, kompetensi menurut Kepmendiknas nomor 45 Undang-Undang 2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Pengertian pedagogik. Pedagogik adalah ilmu menuntun anak yang membicarakan masalah atau persoalan-persoalan dalam pendidikan dan kegiatan-kegiatan mendidik, antara lain seperti tujuan pendidikan, alat pendidikan, cara melaksanakan pendidikan, anak didik, pendidik, dan sebagainya. Jadi kesimpulannya, kompetensi pedagogik adalah kemampuan pemahaman tentang peserta didik secara mendalam dan menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik. Pemahaman tentang peserta didik meliputi pemahaman tentang psikologi perkembangan peserta anak. Nama saya Mariono. Sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru. Yang pertama ialah pemahaman wawasan dan landasan kependidikan. Guru harus mengetahui dan memahami wawasan dan landasan kependidikan sebagai pengetahuan dasar. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Peserta didik ialah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau sekelompok orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Yang ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus. Guru dalam mengembangkan kurikulum atau silabus sesuai dengan kebutuhan peserta didik sangat penting. Kenapa? Agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan menyenangkan. Keempat, perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki guru yang akan tertuju pada pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Bahwa pelaksanaan pembelajaran harus berangkat dari proses dialogis antar sesama subjek pembelajaran sehingga melahirkan pemikiran kritis dan komunikatif. Yang keenam, pemanfaatan teknologi pembelajaran. Perkembangan sumber-sumber belajar ini memungkinkan peserta didik belajar tanpa batas, tidak hanya di ruang kelas tetapi bisa di laboratorium, perpustakaan, di rumah, dan di tempat-tempat lain. Yang ketujuh, evaluasi hasil belajar atau bisa disingkat EHB adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik, memperbaiki proses belajar, dan pembentukan kompetensi peserta didik. Kedelapan, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang telah demikian pesat, guru tidak lagi hanya bertindak sebagai penyaji informasi, tetapi juga harus bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mencari dan mengelola sendiri informasi. Kesimpulannya ialah kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.